Ketemu lagi. Kita lagi. Aduh, minggu lalu kita Nggak apa-apa Kak. Adik-adik semakin sayang sama semuanya. Iya ya. Gimana adik-adik? Sudah mandi? Sudah, harusnya sudah dong. Sudah rapi? Ya, paling nggak sikat-sikat gigi lah, cuci muka. Ya. Jangan terlalu cocok banget sama kebutuhan ya. Iya, keciuman nggak sih sampai sini di rumah doang. Betul kan Nona? Iya. Wah, kalau udah ada Kanona dan Kolori, berarti kita mau siap-siap nih ya. Kita mau memuji Tuhan. Iya. Ya. Tapi sebelumnya Kak, Kita harus apa Kak? berdoa dulu. Betul. Ayo, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau beribadah, sucikan dan kuduskan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Tapi kalau tidak kelupaan Kak, biasanya kalau misalnya kita menyapa adik-adik pagi ini, pasti ingetin kalau adik-adik harus menyiapkan alat perangnya. Iya betul, alat perangnya. Apa aja? Perisai. Apa aja tuh? Iya, perisai. Katapult. Ya, apa aja itu Kak? Alkitab dong. tentunya. Alkitab itu yang utama. Ya, terus alat tulis. Ya, Jadi, betul. catat ayat-ayat yang disaringkan sama Kak Kakak-kakak. Wahyu ya. Iya. Sama Kak Wahyu ya.
awalnya cerita apa dan kalian dapat poin apa dari cerita Iya, yang pertama. betul. Pasti harus ada dapat sesuatu dong, Kak. Betul. Nanti kalau kita sudah kembali nih ibadah Normal offline, lagi. normal, sekali Kak Lori mau tanyain mana ya catatannya? Iya, catatannya. Iya. Nah, kalau yang beneran nyatat dapat apa ya? Nantilah kita pikirkan ya. Dapat ucapan terima kasih. Ada deh. Ada deh. Ya, pokoknya spesial. Jadi kalian masih bersabar ya di rumah. Betul. Jadi kita masih ibadah di Rumah. Ya. Oke Kak, kayaknya kelamaan kita ini. Iya, Nggak kayaknya sabar udah ya. gak sabar mereka. Ayo Kita kalau udah- Rika dan ayo, aku kita sudah mau gerak-gerak. joget. Oke, Lompat-lompat. kita mulai ya. Oke. Ayo adik-adik. Come on. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want
Shalom adik-adik. Jumpa lagi di ibadah Rocky Online. Kakak ucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kakak ajak adik-adik berdoa dulu. Mari kita berdoa. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik. Mari kita berdoa adik-adik. Kami bersyukur Tuhan, di awal tahun ini kami masih boleh untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman semua. Walaupun kami masih beribadah secara online, tapi kami mengucap syukur Tuhan untuk tuntunan pimpinan-Mu di sepanjang tahun yang lalu dan di hari ini memasuki tahun yang baru. Kami mau belajar juga firman-Mu Tuhan, biarlah kami tetap setia akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus tuntun kami semua, adik-adik yang ada di rumah maupun kakak yang ada di studio. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memberi hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana nih perayaan Natalnya, perayaan tahun barunya, seru ya? Oh, kakak percaya adik-adik pasti bersukacita, walaupun di tengah-tengah pandemi ya, tetap sukacita kita tidak pernah hilang. Karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Nah, hari ini kita mau belajar. Belajar apa Kak? Belajar tentang kesetiaan. Ya, kita punya Tuhan yang setia. Adik-adik semuanya berubah ya dari tahun 2020, begitu ada pandemi corona, semuanya berubah begitu cepat. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Adik-adik tahu siapa? Betul, Tuhan Yesus, Dia tidak pernah berubah. Makanya judul firman hari ini, Tuhan kita setia 100%. Bahkan mungkin kalau ada lebih 1000% bolehlah gitu. Tuhan Yesus setia 100%. Nah adik-adik, apa sih Kak arti kata setia? Apa ya? Siapa yang tahu? Setia itu apa? Ah betul, setia itu bisa juga taat, bisa dipercaya, atau loyal. Kalau dalam hal mungkin yang orang-orang sudah bekerja tahu ya artinya loyal. Tapi setia itu bisa juga selalu menepati janjinya. Nah adik-adik tahu nggak Allah kita itu Allah yang setia. Dia selalu menepati janji-janjinya. Nggak percaya? Coba deh baca Alkitab. Di situ banyak sekali janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk anak-anaknya dan selalu Dia menepati setiap janji-janjinya. Nah, salah satu yang akan kita baca di Nats Alkitab kali ini, kita ambil dari Lukas 2, ayatnya yang ke-25 dan 26. Ayo, sudah siap belum Alkitabnya? Sudah ya, pasti ya? Sudah siap Alkitab, alat tulisnya? Yuk kita baca sama-sama yuk. Di Lukas 2, ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki bernama Simeon yang tinggal di Yerusalem. Ia adalah orang yang benar dan saleh, yang menanti-nantikan penghiburan Allah atas Israel. Dan Roh Kudus menyertainya. Roh Kudus memberitahukannya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus yang diurapi Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan yang akan kita pelajari di Lukas 2 ayat 25 dan 26. Nah, adik-adik, cerita tentang Simeon ini di Alkitab Lukas 2 ini itu mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang pada waktu itu berumur 8 hari. Menurut tradisi Yahudi, seorang anak laki-laki berumur 8 hari itu harus disunat.
Nah, setelah Tuhan Yesus disunat, sebagaimana tradisi Yahudi juga, sebagai anak sulung laki-laki, dia juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena setiap anak sulung laki-laki, Tuhan berfirman adalah milik Tuhan. Walaupun mau anak sulung laki-laki manusiakah atau hewankah, semuanya yang jantan kalau hewan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan menurut tradisi Yahudi pada saat itu ya. Nah, setelah berumur 8 hari Tuhan Yesus disunat dan oleh orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf, Tuhan Yesus dibawa ke bait suci. Dia akan diserahkan kepada Tuhan. Mereka berdua datang ke bait suci sambil membawa persembahan yang ditentukan oleh hukum Taurat, yaitu mereka membawa 2 burung tekukur dan burung merpati. Nah, di situ atas tuntunan Roh Kudus ada seorang laki-laki yang bernama Simeon. Simeon itu tadi diceritakan di firman Tuhan yang kita baca adalah orang benar dan dia selalu menanti-nantikan Mesias yang diurapi Tuhan. Bahkan Roh Kudus bilang kepadanya, dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat Mesias. Nah, pada saat Tuhan Yesus dibawa ke bait suci, nah Simeon itu hatinya digerakkan oleh Roh Kudus. Dia begitu kegirangan, hatinya melonjak, dia, wah, inilah Mesias yang dijanjikan. Dia tantang itu Tuhan Yesus, dia tantang di atas tangannya, dia berkata, inilah Mesias Tuhan, aku sekarang rela mati karena sudah melihat Mesias yang Kau janjikan. Bagi Simeon inilah kegenapan janji Tuhan kepadanya bahwa dia belum akan meninggal sebelum dia melihat Mesias, dan janji Tuhan kepadanya digenapi pada saat Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan bangsa Israel dan kita semua yang percaya kepadanya, dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Simeon begitu sukacita karena dia melihat dengan mata kepalanya Mesias yang dijanjikan, bahkan dia menggendong Mesias itu. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan selalu menepati setiap janjinya, janji-janji yang diucapkannya. Kak, aku bisa lihat janji Tuhan di mana sih Kak? Bisa ngerti janji Tuhan di mana sih Kak? Nah, adik-adik pasti selalu ingat ya, kakak selalu ingatkan, janji Tuhan hanya ada di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Banyak sekali di Alkitab janji-janjinya yang Dia berikan kepada kita anak-anaknya. Misalnya nih, Tuhan berjanji akan menyertai kita, Tuhan berjanji akan pelihara hidup kita, Tuhan berjanji Dia akan selalu bersama dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia mengasihi kita. Dan setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi. Adik-adik percaya enggak? Kalau Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Ayo, siapa yang percaya? Angkat tangan. Hei, bagus semuanya percaya. Nah, kalau adik-adik percaya Tuhan itu setia sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bagaimana dong? Bagaimana Kak? Ayo. Betul adik-adik, sebagai putra-putrinya Tuhan Yesus, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus kan? Nah, adik-adik ingat enggak di tahun baru yang telah lalu ya, ini kan tanggal 3. Biasanya kan kalau tahun baru nih ada apa ya, ada resolusi atau janji-janji yang diucapkan ke Tuhan. Nah, adik-adik janji apa deh? Mungkin akan lebih giat belajar kali, mungkin akan lebih taat sama mama papa, nggak pernah melawan sama mama papa, mungkin berjanji untuk rajin baca Alkitab, mungkin berjanji untuk rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah roki. Ayo, siapa yang berjanji? Nah, adik-adik sudah tepatin belum janji-janji adik-adik kepada Tuhan? Yang tahun lalu, adik-adik sudah menepati janji-janjinya yang adik-adik ucapkan kepada Tuhan belum?
Ayo, kalau belum, coba deh tahun ini ya, apa yang adik-adik sudah ucapkan, janjikan kepada Tuhan, adik-adik coba untuk adik-adik tepati. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus setia, kita juga harus setia. Sama seperti Tuhan, kita juga harus setia. Kalau punya janji, harus kita tepati. Orang dunia bilang, janji adalah hutang loh, harus ditepati. Ya, orang dunia aja tahu, janji adalah hutang yang harus kita tepati. Apalagi janji buat Tuhan. Janji untuk manusia aja kita tidak boleh ingkari. Apalagi janji buat Tuhan, kita harus menepati. Kita harus meneladani Tuhan. Tuhan kita setia, kita juga harus setia. Oke adik-adik, ya. Kakak, sudah dulu firman Tuhan di hari ini. Adik-adik ingat ya, Allah kita adalah Allah yang setia. Jadi, kalau kita punya Allah yang setia, kita pun sebagai anak-anaknya harus memiliki kesetiaan juga. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah setia kepada kita, kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ayo, berjanji tak adik-adik? Oke, kakak percaya deh, adik-adik pasti akan belajar untuk menepati janji-janji adik-adik yang sudah adik-adik ucapkan buat Tuhan ataupun buat mungkin berjanji pada mama papa, berjanji pada teman-temannya. Adik-adik belajar untuk menepatinya. Kakak percaya deh. Oke, nah sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita di yang kelas kecil di Ratapan 3 ayat 22. Ayo, sudah ketemu belum? Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Allah, tak habis-habisnya rahmatnya. Sekali lagi, Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Yang kelas besar, 2 Timotius 2 ayat 13. Yang kelas besar mana? Pas 4, 5, 6. Sudah ketemu belum? 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, ulangi lagi. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke ya, dihafalkan sekali lagi ya. Untuk adik-adik yang kelas kecil dan adik-adik yang kelas besar, tadi yang adik-adik kelas kecil di Ratapan 3 ayat 22. Terus yang adik-adik kelas besar di 2 Timotius 2 ayat 13. Dihafalkan ya. Oke, sekian dulu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita pelajari di hari ini. Ayo kita berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sebagaimana Engkau telah setia menyertai kami, melindungi kami, menuntun kami, membimbing kami di tahun-tahun yang akan datang, di tahun-tahun yang telah lalu. Kami percaya di tahun 2021 ini Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Engkau, Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
kakak, ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau menerima berkat Tuhan. Ayo kita berdiri, kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan. Adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kita percaya mulut kita diurapi Tuhan, katakan kepada tangan kita genggam kedua tangan kita. Apa yang kita buat dengan tangan kita, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Bye-bye. Nah, gimana adik-adik? Seru kan hari ini? Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga sudah mendengar firman tadi dari Kak Deborah. Tapi sebelum Kak Lori tutup ibadah minggu ini atau hari ini, coba tadi Kak Deborah sharing firman apa ya? Yes, betul. Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau boleh diukur, nggak hanya 100%. Tadi Kak Deborah bilang kan kalau boleh 1000%, kalau 10.000% pun mantap ya. Bisa diukur ya, nggak diukur deh, nggak diukur, nggak bisa diinikan dengan angka ya. Nah, kalau Allah kita Allah yang setia, berarti kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus setia ya. Setia juga bisa diartikan dengan taat ya. Tadi ada contohnya, seperti siapa tadi? Yes, Simeon ya, yang dimana Allah sudah menggenapi janjinya bahwa dia akan melihat Mesias. Betul, tadi Tuhan Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Bait Suci dan Simeon sempat menggendongnya ya. Oke adik-adik, selesai ibadah untuk hari ini. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.